Minhum radhiyallahu anhum al-qurra'u ahlullahi wa khassatuhu wala adada yahsuruhum. Di antara jenis para wali-wali adalah ada yang mereka yang bernama qurra, wali qurra. Mereka adalah ahli Allah, orang-orang dekat Allah dan orang-orang spesial Allah. Wala adada yahsuruhum, jumlah wali-wali qurra itu tidak ada batasnya. Artinya kadang banyak, kadang sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu wa ahlul qur'ani hum alladzina hafidhuhu bil amali bihi wa hafidhu hurufahu wastadharu hifdhan wa amalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang ahli Al-Qur'an itu adalah keluarga Allah, ahli Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang spesial Allah. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dengan mengamalkan isi Al-Quran. Dan mereka hafal huruf-huruf Al-Quran, kemudian mereka kuatkan Al-Quran itu dengan menghafal dan dengan mengamalkan. Wa kana Abu Yazid al-Bastamiyah minhum. Faman kana khuluqul Qur'an kana min ahli. Wa kana min ahli al-Qur'ani kana min ahlillah li'anna al-Qur'an kalamullah. Wa nala hadzal maqama Sahlu bin Abdullah at-Tasturi wa huwa ibnu sitti sinina. Imam Abu Yazid al-Bastami al-Bastami itu termasuk adalah wali jenis wali qurra. Jadi barang siapa akhlaknya itu berakhlak dengan mengamalkan akhlak ajaran Al-Quran, maka dia termasuk ahli Al-Quran. Dan berarti dia ahli Al-Quran, keluarga Allah. Dan dia termasuk ahli Al-Quran. Barang siapa akhlaknya meniru akhlak di Al-Quran, maka dia termasuk ahli Al-Quran. Barang siapa ahli Al-Quran berarti dia ahli Allah, keluarga Allah. Sebab Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan derajat ini, derajat qurra, derajat wali qurra itu dimiliki oleh Imam Sahal bin Abdullah at-Tustari saat beliau masih berumur 7 tahun. Umur 7 tahun sudah punya gelar, punya derajat wali qurra, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Minhum radhiyallahu anhum al-hababu la adada yahsurhum bal yaksuruna yaqilluna. Di antara para wali-wali itu jenisnya adalah wali ahbab. Wali ahbab itu tidak ada batas tertentu, sekian-sekian, tidak ada. Kadang banyak, kadang ahbab itu sedikit. Qala Allah Ta'ala, sawfa yadillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Fa sawfa yadillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah akan datang membawa kaum yang mencintai Allah dan mereka mencintai Allah. Famin kaunihim muhibbina ibtalahum. Amin kaunihim mahbubina ijtabahum wa wasdafahum. Oleh karena mereka cinta Allah, maka diberi ujian, diberi bala oleh Allah. Karena mereka dicintai oleh Allah, maka Allah memilih mereka, menspesialkan mereka, memilih mereka. Wa hadhihi dhaifatu ala qismaini, qismun ahabbahum ibtida'an wa qismun ista'malahum fi dha'ati Rasulillah taala fi dha'ati Rasulillah taala dha'atan lillahi taala fa asmarat lahum tilka mahabbatullahi iyahum. Kelompok ini, kelompok wali ahbab itu ada 2 macam, ada 2 jenis. Ada kelompok wali ahbab yang dari awal sudah dicintai oleh Allah, dari kecil atau dari dewasa sudah dicintai Allah. Terus kelompok yang kedua adalah Allah memperlakukan wali ini dengan taat, tunduk kepada Allah sebagai taat kepada
kepada Rasulullah sebagai taat kepada Allah Ta'ala. Lalu taat itu membuahkan cinta kepada Allah, membuahkan Allah mencintai mereka. Allah Ta'ala, "Amay yuti'ir rasula faqad ata Allah." Allah berfirman, barang siapa taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Wa qala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan Muhammad, apabila kalian semua mencintai Allah, maka ikuti perbuatan saya, perintah saya, jauhi larangan saya, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Fadhi mahabbatun qad nutijat lam takun ibtidaan. Jadi cinta Allah melalui proses taat kepada Allah itu adalah sebuah cinta yang muncul tidak secara tiba-tiba, tidak muncul dari mula-mula, tetapi proses taat dulu kepada Allah. Ngaingkanu ahbaban kulluhum wala khafa bima bainahum minal maqamati wa ma min maqamin min maqamati illa wahlu bihi baina fadilin wa mafdulin. Sekalipun mereka itu adalah ahbab, adalah kekasih Allah, semuanya kekasih Allah, dan derajat-derajat yang ada di wali ahbab itu tidak samar lagi. Maqamat, derajat-derajat apapun fase-fase kewalian wali ahbab itu tiada lain kecuali orang yang punya derajat itu ya berkisar antara fadil dan mafdul, yang unggul ada yang diungguli, ada yang mulia, ada yang setengah mulia. Wa haula'i al-ahbabu alamatuhum as-safa'u fala yashubu wuddahum qadarun aslan. Wali ahbab ini tanda-tandanya adalah kejernihan hati. Hatinya bening. Jadi cinta mereka tidak bercampur dengan kekeruhan, dengan marah, dengan sumpah dan lain sebagainya. Sama sekali tidak ada. Cinta mereka bening, cinta mereka jernih. Walahum asbatu ala hadzal qadami ma Allah taala wa hum mal kauni bihasabima yuqamu fihi dzalikal kaunu min mahmudin wa mazmumin syar'an. Wali ahbab ini tabah bertahan atau tabah bersabar di atas telapak ini, derajat ini bersama Allah Ta'ala. Sedangkan mereka bersama makhluk yang lain itu disesuaikan dengan kondisi makhluk itu. Ada yang apakah dia itu terpuji ataukah tercela menurut syarak, maka mereka akan memperlakukan manusia yang lain ya sesuai dengan perbuatan manusia-manusia itu. Fa yu'amilunahu bima yaqtadihil adabu. Jadi wali ahbab itu bersosial dengan manusia yang lain dengan menggunakan sikap-sikap yang menjadi tuntutan adab mereka, kesopanan mereka. Fahum yu'aluna fillahi wa yu'aduna fillahi. Jadi wali ahbab itu akan bersahabat, akan berteman orang-orang lain karena Allah. Fillahi fihi ada dalam agama Allah. Mereka akan membenci manusia yang lain ya karena Allah, karena dasar syariat, karena memang harus dibenci, karena orang itu ahli maksiat, jadi harus dibenci. Yaqulullah ta'ala fi man idda'a hadzal maqama ya abdi hal amilta li amalan qaddu fa yaqulu al abdu
Ya Rabbi sallaitu wa jahadtu fa'altu wa yasbu min amalil khairi fa yaqulu Allah dzalika lak fa yaqulu al-'abdu ya Rabbi fama huwa al-amal alladhi huwa lak fa yaqulu hal walaita fiyya waliyan aw adaita fiyya waliyan wa hadha wa izarul mahbubi. Allah Ta'ala berkata kepada orang yang merasa dirinya punya derajat ahbab ini, kata Allah, wahai hambaku, apakah engkau sudah beramal demi saya suatu amalan-amalan, pernahkah? Maka hamba ini berkata, oh Tuhanku, aku sudah melaksanakan sholat, aku telah berjihad, aku telah begini-begini. Dia menerangkan perbuatan-perbuatan baiknya. Lalu Allah berkata kepada dia, itu amal-amal itu adalah milikmu. Lalu si hamba ini berkata, oh Tuhanku, apakah amal yang menjadi milikmu? Lalu Allah berkata, apakah kamu bersahabat, berteman, bercinta, mencintai orang karena saya? Ataukah kamu pernah membenci seseorang karena saya, demi agama saya? Wadha wa izarul mahbubi. Nah, dialog ini kata-kata Allah ini adalah mementingkan orang yang dicinta. Orang yang dicinta, lebih mengedepankan orang yang dicintai, orang yang amalannya tidak sesuai dengan syariat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah musuhku, kalian jadikan musuh kalian semua kamu jadikan sahabat, kamu sampaikan kata-kata cinta kepada mereka, jangan. Wa qala ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanuhum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana yaduhum bi ruhin min. Allah Ta'ala bersabda, berfirman, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat. Itu tidak mungkin kamu dapatkan mereka itu bersahabat, berteman, bercinta dengan orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul Allah. Sekalipun mereka adalah ayah-ayah mereka, sekalipun mereka putra anak-anak mereka, sekalipun mereka adalah saudara-saudara mereka, sekalipun mereka adalah sahabat dekat mereka. Orang-orang yang tidak mencintai musuh Allah itulah yang telah digariskan, ditakdirkan keimanan di dalam hati mereka, dan Allah telah menguatkan orang-orang yang demikian itu dengan ruh dari Allah Ta'ala. Fahum ahlu ta'yidi wal quwwati wa radda bil khabari sahihi wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Jadi orang-orang wali ahbab ini adalah orang-orang yang punya dukungan, ada support, orang-orang yang dapat support dari Allah, dapat kekuatan dari Allah. Di sebuah hadis yang sahih ada hadis yang berbunyi, cintaku, kata Allah, cintaku sudah positif kepada orang-orang yang saling mencintai, saling bersahabat demi saya, bukan demi nafsu. Mereka yang saling duduk-dudukan, saling ngobrol demi saya, karena motif saya, perjuangan Islam. Orang yang saling kasih mengasih, saling gotong royong, saling membantu demi saya. Mereka yang saling kunjung mengunjung satu yang lain demi saya, demi agama Allah. Wa minhum wallahu alam.